Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihza Mahendra dari Prodi Teknik Industri Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mekanika teknik tentang pengenalan plastisitas, tegangan sisa, serta regangan akibat momen puntir dan lentur. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, memahami konsep tegangan dan regangan. Kedua, menghitung tegangan dan regangan akibat momen puntir. Ketiga, menghitung tegangan dan regangan akibat momen lentur. Dan yang terakhir, memahami konsep tegangan sisa dan aplikasinya. Apa itu plastisitas? Plastisitas adalah karakteristik suatu bahan yang mana bahan itu dapat mengalami regangan inelastis melewati regangan pada limit elastis. Pada kurva di samping, kurva ini menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan pada suatu material saat diberi beban. Kemudian pada daerah elastis di sini, dalam daerah ini material mematuhi hukum Hooke. Jika beban dilepas, material kembali ke bentuk semula dan tidak ada perubahan permanen. Selanjutnya, titik elastis, peralihan dari elastis ke titik patah. Setelah melewati titik ini, material tidak bisa kembali ke bentuk semula dan mulai terjadi deformasi permanen. Nah, pada daerah plastis, di sini kurva mulai melengkung dan naik perlahan. Kemudian material mengalami regangan permanen, dan setelah beban dilepas, material tetap berubah bentuk. Adapun juga penjelasan di samping. Pada gambar di samping, bahan awalnya mengalami deformasi elastis yang dapat kembali seperti semula ketika gaya dilepas. Namun, setelah melewati titik elastis, bahan masuk ke daerah plastis sehingga terjadi deformasi permanen. Jika gaya terus meningkatkan, bahan akan mencapai titik patah dan mengalami kerusakan. Lanjut ke materi selanjutnya. Elastis. Apa itu elastis? Elastis adalah kemampuan suatu benda untuk mengembalikan bentuk semula setelah diberikan tekanan atau gaya dari luar. Nah, ini ada kurva. Kurva ini masih sama seperti konsepnya masih sama seperti kurva yang sebelumnya. Pada daerah elastis, material masih mengikuti hukum Hooke. Jika gaya dihentikan, material akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, kurva di bawah. Dari titik O ke titik A. Ini adalah elastis awal, yaitu terjadinya hubungan linear antara gaya dan pertambahan panjang. Kemudian jika gaya dilepas, material kembali seperti semula. Nah, ini disebutnya batas hukum Hooke. Kemudian dari titik A ke titik B, material mulai tidak linear tapi masih bersifat elastis. Pada titik B di sini, setelah titik ini, material tidak dapat kembali ke bentuk semula dan mulai terjadi deformasi permanen. Lanjut dari titik B ke titik C, regangan bertambah besar walaupun gaya hampir tidak bertambah. Kemudian lanjut dari titik C di sini ke titik D. Di sini terjadi pengerasan regangan. Gaya yang dibutuhkan meningkat lagi, material mengeras akibat struktur internal berubah. Kemudian pada titik D, ini adalah tegangan maksimum yang bisa diterima material sebelum melemah. Dan yang terakhir dari titik D ke titik E, material mulai menyempit di satu bagian dan kapasitas gaya menurun. Terakhir titik E, ini adalah titik patah. Material putus atau patah. Ini adalah akhir kurva. Adapun juga penjelasannya di sini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Tegangan sisa, regangan maupun puntir dan lentur. Apa itu tegangan? Gaya internal persatuan luas penampang. Satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian ada jenis tegangan. Lanjut, ini adalah rumus dasar. Rumus dasarnya tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Apa itu regangan? Regangan itu
perubahan bentuk relatif material dan regangan tidak memiliki satuan. Adapun juga rumus regangan normal, yaitu regangan sama dengan perubahan panjang dibagi panjang awal. Lanjut ke materi selanjutnya. Momen lentur. Apa itu momen lentur? Momen lentur itu momen yang menyebabkan balok melengkung, terjadi pada struktur seperti balok jembatan. Kemudian ada rumus tegangan lentur. Rumusnya yaitu tegangan sama dengan momen lentur dikali jarak dari sumbu netral dibagi momen inersia. Selanjutnya ada rumus regangan lentur. Rumusnya yaitu regangan lentur sama dengan tegangan dibagi modulus elastisitas. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu momen puntir? Momen yang menyebabkan puntiran atau torsi terjadi pada poros shaft atau batang torsi. Nah, ada juga efek dari momen puntir di sini. Efeknya yaitu menghasilkan tegangan geser, kemudian distribusi radial linear dan maksimum di permukaan. Adapun juga rumus tegangan puntir. Nah, ini adalah rumus-rumus tegangan puntir. Dan yang terakhir rumus regangan puntir. Kesimpulannya, yang pertama, tegangan dan regangan akibat momen lentur atau puntir dapat dihitung secara analitis dengan rumus mekanika bahan selama material masih elastis. Kedua, tegangan sisa adalah sistem tegangan internal yang terbentuk akibat deformasi tidak merata dan proses manufaktur. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.